Ya, shalom. Iman sama dengan jembatan penghubung. Nah, ini ada pertanyaan masuk. Pertanyaan seperti ini, Pak, apakah bisa jika kita ibaratkan iman itu seperti sebuah jembatan penghubung antara kuasa dan kasih Allah kepada kita? Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Ya, jadi benar sekali ya, saudara. Saya analogikan iman itu ibarat seperti sebuah jembatan ya, jembatan penghubung. Iman memang dapat dilihat sebagai penghubung antara kuasa dan kasih Allah kepada kita orang percaya. Nah, analogi ini cukup tepat. Kenapa saya katakan cukup tepat? Ya, karena satu, iman membuka jalan menuju kuasa dan kasih Allah. Coba perhatikan dalam Efesus 2 ayat 8, dikatakan di sana apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dikatakan di sana oleh iman, karena memiliki iman. Karena kita memiliki jembatan penghubung itu, maka kita sangat terbuka bagi kasih dan kuasa Allah, sehingga kita diselamatkan. Kemudian Yohanes 14 ayat 23, dikatakan di sana apa? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi, artinya beriman, Aku, Yesus maksudnya, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, jika seorang mengasihi atau beriman kepada Yesus, maka apa? Apa yang terjadi? Dikatakan tadi bahwa Bapa akan mengasihi orang tersebut. Karena orang tersebut beriman, artinya memiliki jembatan penghubung, maka Bapa dapat menyalurkan kasihnya melalui jembatan tersebut kepada orang itu. Jika orang itu tidak memiliki jembatan penghubung, tidak beriman, kemudian bagaimana Allah dapat mengasihi? Ya kan? Iman ibarat jembatan yang menghubungkan dua tempat. Iman membuka jalan bagi kita untuk menerima kuasa dan kasih Allah. Tanpa iman, kita seperti terhalang untuk mengakses kekayaan yang Dia sediakan bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman membangun kepercayaan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu Roma 4 ayat 18 dikatakan di sana apa? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sahabat-sahabatku, iman adalah jembatan kokoh menumbuhkan rasa aman bagi yang melewatinya. Demikian pula iman menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita kepada Allah, keyakinan bahwa Dia sanggup dan mau menolong kita dalam segala situasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iman mengalirkan kuasa dan kasih Allah. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa orang benar di sana? Orang benar di sana itu merujuk kepada orang percaya, orang yang beriman, orang yang memiliki iman yang benar dan ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang memiliki jembatan penghubung, dan orang-orang tersebutlah memiliki kuasa yang besar karena kuasa dari tempat tinggi mengalir ke atas mereka. Saudara-saudara, ketika kita beriman, kita membuka diri kita untuk menerima aliran kuasa dan kasih Allah. Seperti air yang mengalir melalui jembatan, kuasa dan kasihnya pun mengalir ke dalam hidup kita, mendatangkan mujizat, kesembuhan, kekuatan, dan sebagainya. Bukan hanya saya saja yang memiliki pandangan demikian. Ternyata banyak juga penafsir Kristen dunia yang sependapat dengan analogi ini. Seperti contohnya si Lewis ya, dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity, Lewis menulis, iman adalah seperti sebuah jembatan. Jika Anda tidak pernah melewatinya, Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di sisi lain. Itu kata Lewis. Kemudian John Piper, seorang pendeta dan penulis terkenal ini mengatakan, iman adalah tangan kosong yang terbuka lebar untuk menerima rahmat Allah yang berlimpah. Lalu ada Tim Keller. Dalam bukunya yang berjudul Prayer, Experiencing the Presence of God, Keller menulis, iman adalah alat utama yang kita gunakan untuk berhubungan dengan Allah dan menerima kuasanya. Kemudian satu lagi, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon ini adalah seorang pengkhotbah terkenal dari Inggris. Dia juga sering menggunakan analogi jembatan untuk menggambarkan iman. Dia mengatakan, iman adalah jembatan yang menghubungkan jiwa dengan Kristus. Itu kata Spurgeon. Sahabat-sahabatku, perlu diingat bahwa iman itu bukan hanya sekedar percaya
pada keberadaan Allah. Bukan hanya mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi juga memiliki hubungan pribadi dengan Dia dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kesimpulannya, iman bagaikan jembatan yang menghubungkan kita dengan kuasa dan kasih Allah. Itu adalah benar. Karena dengan iman kita membuka jalan untuk menerima mujizat, kesembuhan, kasih, dan kekuatan dari Tuhan dalam hidup kita. Sebab tanpa iman, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa. Kasih Bapa tidak akan pernah bisa sampai kepada kita. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai iman sebagai atau seperti jembatan. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.